Kalau menurut saya persiapannya udah maksimal. Minggu ini udah minggu ke-5 ya, di minggu ke-5, jadi tinggal berangkatnya aja. Karena kalau lihat kemarin kan ada ada semacam kayak simulasi. Menurut saya, penilaian saya, evaluasinya cukup baik ya, cukup baik. Walaupun memang tidak pasangan masing-masing, tapi dari segala halnya udah siap semua. Ya tetap pengennya juara. Siapapun, karena kita kan ngirim ke Denmark itu 5 pasang ya, pengennya ada yang juara. Siapapun yang juara pokoknya Indonesia. Ya biasa kan kita, yang pasti setelah Denmark itu kita langsung ke Prancis. Akan tetapi biasanya nih kalau pemain main di Prancis itu lebih suasananya lebih lebih happy lah, lebih seneng gitu. Jadi itu yang terutama, jadi hati mereka tuh gembira gitu. Itu yang bisa ngilangin rasa capek, rasa itu. Biasanya seperti itu ya. Akan tetapi juga saya sebagai pelatih juga harus ngatur kondisi latihannya seperti apa, motivasinya seperti apa. Jadi kita harus ngatur dari Denmarknya ke Prancisnya kondisinya anak-anak. Yang pasti kalau di Prancis itu makannya jauh lebih mudah dibandingin di Denmark. Jadi selera makan anak-anak itu lebih gembira lah, lebih mudah didapat. Itu ngaruh banget. Pengaruh karena atlet itu kan latihan, makan, tidur. 3 paket itu nggak bisa. Salah satunya yang kurang gitu. Saya koreksi dulu, kalau Wang Cilin udah nggak partner sendiri, udah nggak partner sama Liang. Iya, udah pisah, jadi agak berkurang. Tadi otomatis kan ada bahasanya pengurangan kekuatan lah dari negara lain. Kalau saya sih tetap optimis ya, dan jangan terlalu optimis juga. Akan tetapi kita harus pelajarin juga kekuatan negara lain. Yang tadi disebutkan ada Cina, ada Korea, India, ada Malaysia, ada Korea. Tetap kita waspadai. Jadi mungkin di posisi di ganda putra kan kita ada 5 pasang. Nah kita bisa evaluasi tuh. Pas sebelum ketemu, mungkin belum ketemu yang satu, ketemu dulu. Kita bisa evaluasi, oh mainnya seperti ini, strategi mungkin kita bisa rubah. Itu jauh lebih menguntungkan buat saya sih. Ya Malaysia tuh ada dua bagian. Ada yang satu bagian tim nasional, ada satu lagi yang profesional, yang nasional. Tetap kita harus waspadai. Ya di bawah Arencia itu ada 2-3 pasang yang kita harus waspadai. Akan tetapi juga kita kan dari 5 ini boleh dibilang 2 pasang ini kan pemain pasangan muda juga. Jadi ya kita bisa beradu strategi, beradu kekuatan gitu. Plusnya dulu ya karena persentase bisa ketemu mungkin di semi atau di All Indonesian Final memungkinkan sekali. Minusnya ya ketemu di babak-babak awal itu yang kita sayangkan. Pasti ada satu yang gugur. Kalau bisa kan ketemunya pengennya di 8 atau di semifinal. Tapi itu kan pengaruh dari ranking juga ya. Kalau rankingnya semakin baik itu persentase pertemuannya itu di 8 atau di semifinal. Kalau buat telat panas enggak ya. Karena menurut saya kalau dari kejuaraan terakhir, kejuaraan Jepang Open terus ke sini ada 1 bulan lebih ya. Sebenarnya persiapannya buat kita persiapannya bisa jauh lebih baik gitu loh. Jadi ada waktu spare 5 minggu ya, lebih bagus. Kalau masalah telat panas sih sebelum pertandingan itu kan match itu biasa ada lapangan warming up. Jadi digunakan lapangan warming up itu dengan sebaik-baiknya. Jadi memang begitu pemain itu masuk lapangan udah siap. Seperti itu. Kalau persiapan khusus dari saya karena saya sebagai coach teknik, saya lebih banyak ke teknik. Jadi evaluasi saya kekurangan kemarin di Jepang Open, di kejuaraan dunia itu kita evaluasi. Tapi memang yang jauh lebih penting memang di luar dari segi teknik, dari segi boleh dibilang gitu mental ya. Tapi itu kan kepercayaan diri, bla bla bla. Itu minta bantuan sama psikolog di sini, minta sharing seperti itu. Kira-kira gitu. Atau karena saya di sini kan ada Hendra senior, karena Fikri juga agak deket sama Hendra sama Fajar, jadi mungkin dia bisa sharing gitu. Jadi dikasih masukan seperti itu. Ya karena gini loh, ini kan sebenarnya pasangan muda ya. Mereka sampai bisa juara All England aja kan itu surprise. Jadi ini satu kejutan dan mungkin menurut saya juga mereka jadi yang tadi dibilang agak rasa beban gitu. Kalau dulu belum apa-apa, sekarang karena udah juara All England, mungkin ya kalau juaranya bukan di All England beda cerita.
Karena All England ini kan satu turnamen yang gengsinya luar biasa. Jadi mungkin mereka belum begitu siap banget gitu, jadi kaget gitu loh. Jadi itu yang harus jadi PR buat saya, buat memberikan kepercayaan mereka, angkat lagi supaya mereka percaya diri, pede banget gitu. Supaya bisa boleh dibilang penampilan mereka bisa stabil. Jangan yang kemarin dibilang kan babak-babak awal seperti itu. Ya karena pertandingannya belum lain ya saya nggak bisa jawab. Tapi yang pasti persiapannya jauh lebih baik dibandingin waktu kejuaraan dunia sama kejuaraan di Jepang Open. Persiapan Denmark ini menurut saya cukup baik ya. Tapi memang pembuktiannya nanti pertandingan di Denmark sama Paris. Gitu. Kalau menurut saya dari segi sebagai pelatih ya lebih baik dibandingin waktu kemarin persiapan di di kejuaraan dunia sama di Jepang Open. Ya kalau menurut saya sih sebagai mereka berdua itu kan top player ya, jadi mereka udah pede. Kalau masalah pede sih menurut saya nggak gitu masalah. Yang harus diperhatikan tuh persiapan pertandingannya gitu, persiapan latihannya harus benar-benar dijaga, diperhatikan gitu latihannya, rutinitasnya seperti itu. Ya memang kenyataannya memang agak sedikit turun pasca Gideon operasi ya, dan 1-2 juga memang umurnya bertambah. Akan tetapi itu menurut saya itu siklus normal ya, nggak bisa semua terus di atas karena ekspektasi masyarakat Indonesia kemudian terlalu luar biasa, nggak boleh kalah. Runner up aja gagal gitu loh. Ya, jadi itu yang harus dimengerti. Jadi masa pemain itu kan ada turun naiknya ya performanya. Jadi mungkin agak sedikit turun. Nah ini yang kita jaga. Sebenarnya sih sama aja seperti waktu Hendra Aksan di atas, terus mereka turun seperti itu. Itu turun naik seperti siklus itu normal sebenarnya. Cuman kadang-kadang terlalu ekspektasi para netizen dan penggemar itu terlalu luar biasa, pengennya terus gitu. Ya itulah jadi kalau turun dikit, kok turun gitu sebenarnya. Kalau itu normal, menurut saya normal sekali. Yang kelihatan banyak banget tuh PD-nya naik ya, 1-2 dari segi mental. Kalau dari segi teknik permainannya mereka lebih safe. Karena rotasi mereka juga jalan cukup baik, cukup bagus. Jadi pas juga usianya pas peak-peaknya mereka nih tahun-tahun ini. Semoga tahun depan sampai 2024 dia performanya stabil terus, karena ini peaknya dia saatnya mereka lagi benar-benar kondisinya yang fit itu sih yang penilaian saya. Titik baliknya pas lagi di Swiss Open ya, di Swiss Open terus dia bisa juara, terus setelah itu ke Korea di final memang letih, tapi pencapaian sampai final buat saya cukup baik, cukup bagus gitu, dan sampai sekarang memang stabil di semifinal final terus gitu. Pencapaian tahun ini yang paling konsisten menurut saya Fajar Riyad. Secara otomatis dengan prestasi mereka mencapai juara-juara itu rankingnya akan naik. Jadi kita tidak fokus ke rank, kita fokus ke turnamennya. Jadi pencapaiannya. Kalau pencapaian cukup baik, pasti otomatis rankingnya dia akan naik. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.